Monggo, Pak Fikri dulu. Dulu ya. Mohon maaf ini duluan ini karena berapa kali diingatkan Bu Is katanya harus pindah ke tempat lain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Prof Muhadjir, Prof Nasir dan Prof Nuh. Ini betul Kang Dede bilang ini 9 SKS ini kayaknya. Ini langsung doktor ya. Enggak usah kuliah, udah luar biasa. Saya mau menyampaikan ya ini mumpung terbuka ya, karena beberapa kali ya kita undang yang bukan mitra itu tidak bisa, Prof Muhadjir. Jadi mungkin fungsi yang melekat di DPR legislasi, controlling dan budgeting ini tidak seluruhnya di sini. Satu memang di kementerian sendiri beberapa hal, beberapa elemen misalnya sarana prasarana di Kemendikbud kan sudah tidak lagi ini. Jadi dipindahkan ke Kemen PUPR. Nah, kalau ke Kemen PUPR berarti ke Komisi 5. Nah, itu yang sifatnya fisik itu saja, sudah sama sekali kita nggak pernah ikut membahas. Nah, kemudian di samping memang juga ada otoritas yang sampai detail kita tidak tahu. Lokus kita tidak boleh detail di sini atau istilahnya satuan 3. Jadi betul Pak Muhadjir, saya kira saya juga tidak bosan-bosan mau menterinya berganti siapapun, tapi karena ini menjadi kendala dan kalau ini tidak dibongkar maka kemudian seperti tidak ada solusi. Saya mungkin juga mengulang lagi tadi Pak Muhadjir menyampaikan bahwa 50%, 52% dana transfer daerah dari anggaran pendidikan. Itu saya mencatat ada 166 triliun, ada 168 triliun sekitar itu DTU yang diperkirakan untuk pendidikan, dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Saya kira nomenklatur begini harus dibongkar, tidak bisa. Kemudian nomenklatur seperti ini kok sudah berapa periode masih tetap. Saya kira ini tidak fair. Ini tidak terus amanat tadi kalau Prof Nuh mengatakan ini dosa menurut saya. DTU yang diperkirakan untuk pendidikan, dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Artinya kalau kemudian dengan alasan kemendesakan Vosmeyer atau apalah pokoknya ada jembatan putus segala macam, pendidikan tapi untuk bangun jembatan, pendidikan tapi untuk bangun jalan dan sebagainya. Alasan daerah bisa saja disodorkan. Sekali lagi saya kira lewat forum ini saya kira ini juga pesan untuk Kementerian Keuangan, karena setiap kali kita undang tidak diperkenankan untuk hadir di sini. Sehingga ya ini kan ini terbuka ya. Terbuka mudah-mudahan juga nyampe bahwa tidak kecil dari 665 160 lah paling tidak 160 triliun. Triliun kan nolnya 12 ya. Artinya ini sangat berarti. Jadi kalau kita tentang KIP kuliah, tentang PIP, tentang UKT naik dan sebagainya, kan tadi angkanya juga 30 begitu. Ini 160 triliun. Kalau mungkin salah, mungkin nanti dikoreksi lagi. Tapi saya masih melihat sekitar itu. Dana transfer umum yang diperkirakan untuk pendidikan. Menurut saya ini harus dibongkar untuk apa saja. Kalau toh misalnya ada amanat untuk PAUD misalnya, sebagian mana untuk PAUD berapa. Kemudian kalau kemudian untuk gaji guru umpamanya, ya gaji guru berapa. Nyatanya juga honorer yang sudah dilarang sejak 2005, PP 48 tahun 2005 kan sudah, setelah itu tidak boleh ngangkat honorer. Tapi faktanya 2009 sampai 2011 honorer naik 11 kali itu 1100%. Jumlahnya itu menurut Kemenpan RB, kalau salah Kemenpan RB disalahkan itu. Sehingga akhirnya diselesaikan. Jadi setiap periode ini menyelesaikan. 2019 harus selesai semua, tidak bisa. Sekarang masih 2019. Saya kan masuk 2014 selesai 2019, katanya honorer sudah selesai semua sampai 2019, sekarang masih malah ngangkat 1000 honorer menjadi ASN
1 juta itu juga Komisi 10 tidak percaya dan akhirnya kemudian naik menjadi 900, dari 900.000 kemudian 500.000 bisa diselesaikan, konon sekarang sudah sampai 700.000. Tapi kan berarti masih belum selesai karena memang ada logika yang harus diselesaikan. Saya tertarik dengan itu tadi, cara berpikir dan cara ini menyelesaikan masalah yang Prof Nuh itu. Jadi mana yang belum diselesaikan? Kalau kira perlu diarsir atau perlu dimerai, ini yang belum berarti ini yang digarap begitu. Kalau ini yang belum, ini berarti yang digarap, selesai seperti itu. Saya kira tadi kembali lagi ke fungsi penganggaran yang melekat memang di DPR. Tapi satu lagi, di samping dana transfer umum ada DAK juga. DAK itu pakai 3 syarat atau 3 kualifikasi. 1 syarat umum, yang kedua syarat khusus, yang ketiga syarat teknis. Yang Kemendikbudristek itu karena ini terkait dengan Kemendikbud, itu syarat teknis saja. Syarat khusus ada di Kemendagri. Syarat umum ada di Kemenkyu. Lah ini sehingga akhirnya siapa ini yang mengawasi? Kalau kemudian BPK kan hanya mungkin akuntabilitas, kadang ini anggaran sekian kemudian dilaksanakan dengan baik, tidak ada, sudah selesai, audited selesai gitu. Tapi hal-hal lain apa enggak sesuai enggak dengan niatnya atau amanat pendidikan sesuai enggak? Kalau enggak ada yang korupsi, enggak ada, ini kan selesai berarti. Tapi bahwa itu sesungguhnya tidak untuk itu, tapi untuk pendidikan, kan enggak ada yang ngawasi. Nah ini saya kira DAK, ya saya nyebut saja ya, misalnya pada saat nggak tahu Pak Muhajir atau siapa ya, ada daerah tertentu yang sama sekali nggak butuh DAK, tapi dapat 5 miliar. Kabupaten yang 75% sarana prasarananya butuh DAK, dapat sama 1 miliar. Ini ukurannya apa juga? Ini mungkin kalau Pak Dede tadi lemparnya mungkin ke Banggar apa segala macam, ya ini koreksi juga untuk DPR nggak apa-apa. Artinya kebetulan saya nggak di Banggar, jadi saya tidak merasa. Tetapi ya itu harus dibongkar karena ini berdampak. UKT ini kan salah satu aja. Nanti mungkin ada masalah lain yang kembalinya ke anggaran yang berarti bapak-bapak kita dulu menyebut 20%, itu sudah saya kira antisipasi. Ini saya kira itu. Kemudian yang kedua tentang kurikulum, Pak Prof Muhajir nampaknya memang vokasi ini ideal, tapi faktanya kita sudah minta supaya Kemendikbud juga membawa Kadin, ini nampaknya masih belum lancar, karena kita pernah belajar ke ini ya, benchmarkingnya ke mana, ke Jerman misalnya, itu enggak bisa, vokasi ini sama sekali enggak menyolek Kadin misalnya begitu, karena tadi demand driven itu, demand driven mestinya begitu. Kemudian ini juga Undang-Undang Ciptaker, ini sekarang sedang membahas Undang-Undang Pariwisata, tapi di lapangan kita selalu dibenturkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena perizinan yang berubah semuanya. Itu ternyata orientasi pendidikan vokasi yang BMW itu bekerja, melanjutkan wirausahanya ini susah karena usaha baru sedikit kemudian kena Undang-Undang Ciptaker itu. Ini kemarin saya baru dari Surabaya di Universitas Ciputra, itu juga semua yang datang mengeluhkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang itu menghambat di semua sektor, terutama untuk wirausaha. Padahal di sana BMW dibalik menjadi WBM, jadi wirausahanya di depan, karena orientasinya wirausaha. Kemudian tadi Prof Nuh ini tadi slide 17 itu kok kan saya lihat kayaknya itu 8 standar nasional pendidikan itu kayaknya. 8 standar nasional pendidikan itu sekarang sudah tidak didetailkan begitu, Prof. Sekarang ini disederhanakan menjadi input, proses, output, itu saja. Sementara yang khusus, dan menurut saya masih penting detail begitu, itu masih penting.
Tapi faktanya BSKAP menyederhanakan menjadi yang penting ya kayak apa namanya? Ini teorinya David Eston ya, yang apa namanya input proses ini output. Termasuk terakhir ini Prof, saya kira para profesor yang saya hormati, kita berbenturan dengan ini berhadapan-hadapan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu selalu memang kekinian dan yang ke depan seperti apa. Sehingga nampaknya kok terlalu mengabaikan yang masa lampau. Kan saya kira pendidikan khususnya itu kan tidak hanya inovasi ya, tapi ada yang konservasi juga. Sehingga antara konservasi dan yang inovasi ini nampaknya harus seimbang. Ya, tapi nampaknya konsep konservasi ini sama sekali enggak seperti diabaikan dan akhirnya inovasi, dan inovasinya faktanya sekarang digital juga jebol juga. Lagi ketika jebol juga kita kelabakan. Nah itu ini di hulu ya, di hilir. Nah hulunya kan di pendidikan. Ini nampaknya perlu masukan lebih detail ini Prof. Gimana sebetulnya memformat pendidikan itu dengan adaptasi dengan teknologi sekarang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri, sudah boleh meninggalkan tempat Pak.